Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Turian Hasugian di channel kita ini. Buat yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share-nya biar saya semakin semangat untuk membuat video-video yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk video kali ini kita mau membahas kembali soal-soal STIS. Kalau di sebelumnya seri 1 saya buat adalah soal STIS mengenai lingkaran tahun 2017. Sekarang kita membahas mengenai lingkaran tahun 2016 yang muncul di tahun 2016. Sekarang kita lihat saja soalnya. Jika dua lingkaran besar mempunyai jari-jari yang sama, yaitu 4 cm, maka jari-jari lingkaran yang kecil adalah. Oke, berarti katanya ini sama. Ini oke. Jadi ini kan berbentuk persegi panjang sebenarnya jadinya ya, dengan tingginya ini 4 sedangkan panjangnya ini dia ada 8. Kemudian yang menjadi pertanyaan jari-jari lingkaran kecilnya. Ini nih. Kita buat warna merah saja. Oke. Nah, sudah saya buat segitiganya, dia kan pasti siku-siku di sini. Ini tadi dari sini kemari jari-jarinya 4, sedangkan ini kemari itu adalah 4 ditambahkan dengan, andaikan jari-jarinya ini R kecil kita buat. Sedangkan yang ini dari titik potong kedua lingkaran ke bawah itu adalah 4 kurang 4, sedangkan ini kurangi lagi R berarti menjadi 4 kurang R. Karena dia bentuknya segitiga siku-siku, berarti berlaku rumus Pitagoras. Atau kita angkat dulu segitiganya ya, biar lebih gampang teman-teman lihat. Ini tadi adalah 4, ini 4 kurang R-nya, yang ini 4 tambah R-nya. Di sini siku-siku. Yang kita cari adalah R. Oke, kita gunakan rumus Pitagorasnya. 4 kuadrat ditambah 4 kurang R dikuadratkan sama dengan 4 tambah R kuadrat. Oke, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Kita kuadratkan. 16 ditambah yang ini 16 dikurang 2 kali 4 kali R, 8R ditambah R pangkat 2 sama dengan yang ini lagi 16 ditambah 2 kali 4 kali R, 8R tambah R kuadrat. Ada yang bisa kita saling membagi ya, atau saling mengurangkan yang ini dengan yang ini. R kuadratnya juga habis, berarti tinggal 8R ditambah 8R adalah 16R sama dengan 16, berarti R sama dengan 1. Inilah dia ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika luas daerah yang diarsir adalah 4 dikurang V cm kuadrat, maka keliling lingkaran tersebut. Yang ini dia, 4 dikurangi V. Ya, ini tambah ini. Andaikan di sini kita buat pusat lingkaran, kita hubungkan ini nih. Berarti ini jadi membentuk persegi di mana jari-jari panjang sisinya adalah jari-jari. Maka dari sini luas arsir sama dengan luas persegi dikurang luas ini 1/4 lingkaran. Ya, luas persegi adalah R kuadrat dikurang yang ini jadi 1/4 V R kuadrat. Tetapi karena di sini ada 2 luas yang diarsirnya, berarti ini harus kita kali 2. Maka 2 luas arsir sama dengan 2 kali ini lagi. Berarti 2R kuadrat dikurang berapa nih? Setengah V R kuadrat. Oke. Dimana tadi diketahui luas daerah yang diarsirnya adalah 4 kurang V. Berarti ini adalah 4 kurang V. 4 kurang V sama dengan ini 2R kuadrat dikurang setengah V R kuadrat. Biar lebih enak sama-sama kita kali 2 ya. Yang ini jadi
8 dikurang 2V sama dengan 4R kuadrat dikurang VR kuadrat. Keluarkan R kuadratnya, jadi tinggal R kuadrat 4 dikurangi V. Sedangkan di sini keluarkan 2-nya, 4 dikurangi V. Oke, teman-teman lihat ada ya yang bisa kita habiskan, sama-sama kita habiskan dengan ini, sehingga diperoleh R kuadrat sama dengan 2, maka R adalah akar dari 2. Sebenarnya plus minus, tetapi kenapa minus tidak kita gunakan? Karena panjang atau jari-jari tidak pernah negatif, sehingga R-nya 2. Maka keliling lingkaran tersebut adalah, keliling lingkaran apa rumusnya yuk? 2V R. 2V dikalikan akar 2 atau sama saja dengan 2 akar 2V. Ini ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya mengenai elips. Panjang diagonal sumbu mayor dari elips yang memiliki persamaan y kuadrat sama dengan 9 dikurang x kurang 2 dikuadratkan per 4 adalah. Ingat teman-teman, elips adalah bagian dari irisan kerucut, di mana irisan kerucut ada 4. Yang pertama adalah lingkaran, kemudian fungsi kuadrat, kemudian elips, dan ada lagi hiperbola. Oke, kita gambar mengenai elips. Kira-kira seperti ini, agak lonjong ya. Kalau lingkaran bulat, kalau elips dia lonjong. Kemudian ini nanti fokusnya yang di tengah. Ini kemari, itulah kita namakan, nanti kita buat saja A. Yang ini nanti dia B, di mana inilah kita sebut dengan sumbu mayor, dan inilah yang kita sebut dengan sumbu minor. Ya, ini adalah fokus. Bentuk umumnya kita lihat, X dikurang H dikuadratkan per A kuadrat tambah Y kurang K dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Dimana nanti fokusnya itu adalah H plus minus C, K. Oke, di sini kan sudah jelas semua ya. H, C-nya nanti adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian sumbu mayor itu adalah 2A dan sumbu minor 2B. Saya rasa sudah cukup ya yang ini kita gunakan untuk mengerjakan soal. Kita kembali ke soal. Y kuadrat sama dengan 9 dikurang X kurang 2 dikuadratkan per 4. Biar kita usahakan ke bentuk umum dari elips. Kembalikan ini ke kiri, buat ke kiri, jadi X kurang 2 dikuadratkan per 4 ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Ingat, di sini dia harus sama dengan 1. Supaya sama dengan 1 berarti semuanya harus kita bagi 9. X kurang 2 kuadrat per 4 per 9, hasilnya jadi X kurang 2 kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Sudah sama ya. Yang kita butuhkan untuk sumbu mayor hanya dia A, sedangkan A adalah penyebut dari X kuadratnya. Sehingga 2A kuadrat sama dengan 36, dengan kata lain A-nya 6. Maka sumbu mayor sama dengan 2 kali 6 atau 12. Jadi opsinya adalah. Baiklah teman-teman, kita sampai di akhir video kita. Ingat, persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Jadi teman-teman harus persiapkan diri kalian sebaik mungkin dan semaksimal mungkin supaya kalian bisa lulus di kedinasan tahun ini. Dan akhir kata saya ucapkan selamat beraktivitas. Terima kasih.